Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi. Hari ini saya ada di kebun ya. Ini ada di kebun. Ini kebun ini ada pohon mangga, ada pohon kaspe ya, singkong. Nah, ini singkong ini. Ini singkong. Nah, singkong. Ini kita bahas singkong hari ini ya. Ini pohon singkong ini. Kalau singkong di Indonesia hari ini macam-macam ya. Kalau saya juga punya bibitnya, namanya singkong gajah. Itu besar-besar, produksinya banyak. Itu dari Kalimantan asalnya. Nah, kalau ini singkong, bukan singkong gajah, ini singkong biasa. Nah, singkong ini atau kaspe, kasava, nah, kasava, kaspe, ketela, ubi kayu namanya, pohong. Nah, banyak nama ini. Ini pohon yang punya sejarah panjang di Nusantara, di kita, di bangsa kita. Ini pohon ini masuk ke Indonesia sejak ke Nusantara sejak abad 16. Baru di abad 19 dia mulai meledak. Konon bahwa di beberapa literatur disebutkan bahwa pohon ini pertama kali masuknya ke kabupaten di Jawa Timur, gitu. Yang membawa adalah Portugis, gitu. Membawa adalah Portugis dan Spanyol. Makanya namanya ketela. Ada yang bilang ketela. Ketela itu dari Castilla, gitu. Castilla itu orang apa? Spanyol. Kasava. Nah, basava ini bahasa sana juga ya. Kasava, kaspe. Nah, dari kaspe itu dari kata kasava, gitu. Kaspe. Makanya orang Jawa bilangnya kaspe. Nah, sekarang kita bilang singkong atau puhung. Nah, itulah istilah-istilah ini yang dipakai untuk menyebut pohon ini. Pohon ini dulu didatangkan oleh Portugis ya. Oleh Portugis ke Jawa. Di Jawa ini pohon aslinya dari daerah Amerika Selatan, gitu. Daerah Amerika Selatan ya, Amerika Latin, di daerah-daerah di Paraguay, di Brazil begitu. Dari Portugis itu ngambilnya dari Brazil. Nah, misalnya dari Brazil dibawalah ke Jawa. Nanti juga dikembangkan di luar Jawa, di Indonesia Timur, gitu. Kaspe ini, singkong ini ya. Ini juga dijadikan komoditas. Hindia Belanda pernah mengekspor tepung tapioka, ya, membuat tepung tapioka yang dikirim ke luar negeri, ya, yang dibudidayakan di Jawa, gitu. Jadi pernah menjadi seorang bupati di Jawa Timur itu membudidayakan ini, mempelopori penanaman singkong ini di daerahnya, karena dia sedang mengalami krisis kepercayaan. Rakyatnya dilanda kemiskinan, kelaparan begitu di zaman itu. Nah, dipeloporilah rakyat itu untuk menanam ini dan menjadi pakan alternatif. Nah, menjadi pangan lah. Akhirnya juga menjadi pangan utama ya waktu itu. Jadi akhirnya kaspe ini menjadi makanan waktu itu, bisa menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Nah, sudah mulai terkenal itu di abad 19, gitu. Kaspe mulai, jadi konsumsi kaspe waktu singkong waktu itu belum besar. Mulai membesar mulai di abad 19 dan di abad 20 ini mulai besar konsumsinya terhadap singkong, gitu. Singkong ini mempunyai sejarah yang panjang, banyak literatur yang membahas tentang ini, gitu, membahas tentang kaspe, singkong, ketela ini. Karena sudah menjadi makanan rakyat tadi, ini akhirnya menjadi identitas. Jadi nanti ada istilah anak singkong untuk inlander, orang-orang kecil ini, dan anak keju untuk para noni-noni, ya, itu anak-anak Belanda, gitu. Nah, istilah ini menjadi cukup panjang juga sampai kita di tahun 80-an kita punya lagu
yang ditulis oleh Ari Wibowo, Anak Singkong, ya. Nah, coba nanti Anda search di Google Anak Singkong, lagunya Ari Wibowo. Itu juga istilah yang lahir jauh sebelum Ari Wibowo mengatakannya. Jadi ada anak singkong itu menunjukkan kemiskinannya, gitu. Maksudnya orang-orang bawah, anak keju orang kelas atas. Gitu. Kan ada lagunya Ari Wibowo itu. Lupa saya. Coba nanti Anda cari sendiri. Anak singkong. Sampai hari ini KASP juga belum beranjak ya, belum jauh beranjak, walaupun sudah banyak perubahan, tapi belum beranjak dari identitas sebagai makanan orang miskin gitu. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada namanya gaplek. Gaplek itu singkong dikeringkan, habis itu dilembutkan, dibuat makanan. Gaplek biasanya dicampur kacang. Sebenarnya itu enak sekali. Tapi makanan gaplek ini di Jawa di tahun setelah budidaya beras ini, padi ini berhasil ya di Orde Baru, makanan gaplek ini makanan yang dianggap makanan lokolokan, makanan tadi itu makanan orang miskin gitu. Waduh, makan gaplek. Jadi kalau lagi kemarau, persiapan pangan itu menipis, orang akhirnya makannya gaplek gitu. Saya waktu kecil juga pernah makan begitu. Bahkan namanya gaplek ini nanti direbus, kadang-kadang dilembutin jadi kue enak, tapi kadang cuma direbus terus dimakan gitu. Wah, itu saya waktu kecil itu kadang-kadang mulus-mulus perut saya gitu. Agak kesel-kesel juga makan seperti ini gitu. Ya itu sebenarnya jadi pakan alternatif di saat kita kemarau, di saat kita beras, persediaan gabah atau padi itu menipis. Jadi untuk mengurangi keborosan mengkonsumsi padi gitu, karena keterbatasan pangan. Nah, tapi hari ini sebenarnya makanan ini juga sudah menjadi makanan mulai elit. Kenapa? Karena tepung tapioka itu menjadi tepung alternatif untuk menghindari tepung beras. Karena tepung beras itu mengandung gula atau memicu penyakit diabetes. Nah, tepung tapioka ini kandungannya lebih pro kepada untuk mengurangi diabetes tadi gitu. Nah, sekarang pada tahun 2014 ya, itu seorang menteri namanya Yudi Krisnandi, Menteri Aparatur Negara, mengeluarkan surat edaran supaya rapat-rapat pegawai negeri, pegawai sipil untuk mengkonsumsi makanan-makanan lokal. Di dalamnya adalah singkong gitu. Ini KASP ini gitu. Dengan macam alasan. Alasannya untuk tadi ya kearifan lokal lah, untuk memicu pertumbuhan ekonomi di desa, dan juga supaya rakyat giat menanam lah begitu. Saya kira itu bagus begitu. Nah, itu bagian dari tonggak penting juga bagi sejarah KASP begitu. Ya itu kawan-kawan. Nah, sedikit lagi bahwa KASP ini setelah tadi ya menjadi pangan yang alternatif pengganti beras yang dulu itu adalah pilihan bagi orang miskin, tapi pengganti beras ini saya kira tidak menjadi pilihan bagi orang miskin lagi, tapi pilihan untuk hidup sehat begitu. Maka mengkonsumsi tepung tapioka atau tepung yang dari KASP, bukan tepung beras. Banyak kue-kue itu hari ini yang memakai tepung tapioka untuk mengurangi risiko diabetes. Bagi ternak sekarang, ini KASP banyak sekali. Ini bisa dimakan dari daunnya, ini daun sampai isinya gitu. Jadi sampai isinya. Makanya singkong ini bagi peternak sapi gitu ya, terutama peternak sapi. Kalau peternak kambing harus agak hati-hati, karena kambing bisa kembung. Karena ini ada namanya sianidanya, ada unsur-unsur sianida gitu, ada unsur yang memabukkan. Jadi dengan kadar yang tertentu, yang kalau kambing itu adaptasinya itu toleransinya lebih rendah daripada sapi gitu.
Jadi kok banyak, misalnya kalau di Jawa itu dulu banyak kambing itu yang makan ini, daun ini, mabuk terus mati gitu. Kenapa? Karena tidak dilayukan, harusnya dilayukan dulu. Jadi langsung seger gini, ini bikin kambing bisa mabuk gitu, kembung, perutnya kembung. Jadi, nah, tapi pakaian ini bergizi tinggi bagi ternak, daunnya maupun bijinya. Bahkan biji kaspe itu, singkong ini kalau dimakan oleh sapi itu bisa mengemukkan. Itu sama dengan makanan tambahan yang menyehatkan. 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna itu makan kaspe ini. Setelah dikasih makan pakan yang lain, ditambah dengan singkong, itu sapi bisa pertumbuhannya akan cepat, akan gemuk begitu. Demikian kawan-kawan, kalau Anda semua penasaran dengan atau tertarik lagi dengan singkong tadi, silakan Anda menanam ya, karena ini juga makanan tumbuhan yang sehat gitu, dan tumbuhan ini mempunyai sejarah politik yang panjang gitu di negara kita atau di Nusantara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.